Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Halo, balik lagi sama aku yang akan menceritakan hal-hal yang aku dapatkan dari buku-buku yang aku baca. Nah, kalau biasanya aku membahas tentang serial Bumi di video-video sebelumnya, kali ini aku akan membahas buku yang berbeda meskipun masih dari Terelie. Buku yang akan aku bahas hari ini adalah trilogi aksi dari Terelie. Sependek pengetahuanku, trilogi aksi dari Terelie itu ada dua jenis. Trilogi yang pertama itu terdiri dari Negeri Para Berdebah, Negeri di Ujung Tanduk, dan Berdebah di Ujung Tanduk. Kemudian trilogi aksi yang kedua dari Terelie itu ada novel Pulang, Pergi, dan Pulang Pergi. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah trilogi yang kedua tadi, yaitu novel Pulang, Pergi, dan Pulang Pergi. Dan mari kita mulai dari novel Pulang. Seperti yang aku bilang tadi, novel Pulang ini adalah buku pertama dari trilogi serial aksi by Terelie. Nah, novel ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki keturunan penjagal paling masyhur kala itu. Nah, anak laki-laki ini biasa dipanggil bujang atau si babi hutan. Kenapa dipanggil si babi hutan? Nah, teman-teman bisa baca alasannya di novelnya langsung ya, karena hari ini aku akan menceritakan inti-inti konfliknya saja begitu. Kakek bujang yang merupakan penjagal paling masyhur kala itu mendapat julukan si mata merah. Nah, si mata merah ini memiliki anak laki-laki bernama Samad. Tapi meskipun Samad menyadari bahwa orang tuanya ini adalah penjagal paling masyhur, dia tidak ingin menjadi seperti ayahnya. Dia tidak ingin menjadi seorang penjagal. Sehingga di kampungnya dia itu lebih rajin mengaji, lebih rajin beribadah, lebih rajin bermain bersama teman-temannya daripada berlatih bela diri. Suatu hari, Samad ini mencintai seorang perempuan. Nah, perempuan ini kebetulan adalah keturunan dari, kalau misalkan kita itu di sini ustadz lah gitu. Nah, disebutnya di novel ini adalah Tuanku Imam. Perempuan ini adalah keturunan Tuanku Imam. Nah, ketika dewasa, Samad ini berencana untuk menikahi si perempuan ini. Perempuan ini namanya Midah ya. Samad berencana untuk menikahi Midah, tetapi ketika ia datang ke rumah Midah untuk melamar Midah, keluarganya itu tidak merestui karena semua orang tahu bahwa Samad itu adalah keturunan seorang penjagal dan mereka berpikir Samad ini tidak cocok dengan Midah yang di keluarganya itu kental sekali nuansa religinya seperti itu. Nah, karena patah hati dan kecewa, akhirnya Samad itu pergi ke kota besar. Dia merantau, pergi meninggalkan kampungnya tanpa ada yang tahu dia pergi kemana. Nah, nasib ternyata berkata lain. Di kota besar, Samad ternyata menjadi penjagal juga yang tidak kalah hebat dengan si mata merah. Singkat cerita, setelah 15 tahun Samad ini merantau ke kota besar, ia mengalami kejadian yang membuat kaki dia lumpuh. Meskipun semua teman-temannya di kota besar itu masih percaya bahwa Samad ini masih bisa menjadi penjagal paling masyhur di kota itu, tapi Samad tetap merasa putus asa dan merasa tidak berguna gitu, insecure lah bahasanya kalau kita sekarang ya. Akhirnya karena kelumpuhan itu, Samad memutuskan untuk pulang kampung, balik ke kampungnya. Nah, apa yang dia lakukan di kampung tersebut? Ia menemui bahwa Tuanku Imam yang berada di kampung tersebut sudah meninggal dan digantikan oleh anak sulungnya. Nah, anak sulungnya ini adalah teman masa kecil Samad yang dulu ngaji bareng, main bareng gitu ya, kenal akrab lah sama Samad. Mengetahui kenyataan tersebut, Samad akhirnya memutuskan untuk kembali melamar Midah. Ia datang ke rumahnya untuk kembali mengutarakan niat baiknya menikahi Midah. Tapi meskipun Tuanku Imam ini sudah berganti, keluarga besar yang lain tetap tidak merestui. Nah, karena Tuanku Imam yang baru ini tahu bahwa Samad itu sebenarnya orang yang baik, orang dulunya juga rajin mengaji gitu. Akhirnya lamaran Samad yang kedua kalinya ini diterima, tapi konsekuensinya itu sangat besar. Midah dan Samad tidak diterima di kampung tersebut. Akhirnya setelah menikah, Samad mengajak Midah untuk pindah kampung. Ia pindah ke pedalaman Sumatera dan di situ dia memulai kehidupan baru, membina rumah tangga yang baru dengan menjadi seorang petani. Nah, karena kampung yang Samad dan Midah tinggali ini berada di dalam hutan, ladang mereka seringkali diserang oleh babi hutan.
karena berbagai cara sudah orang kampung lakukan untuk mengusir babi hutan tersebut, tapi populasinya itu nggak habis-habis, akhirnya Saman memutuskan untuk memanggil seseorang dari kota besar. Ia adalah saudara lama Samad ketika menjadi penjaga di kota besar. Orang ini biasa dipanggil Tauke Muda oleh Samad. Meskipun di kota besar dia sudah menjadi Tauke besar ya, ketua dari sebuah keluarga gitu. Tapi Samad masih memanggilnya sebagai Tauke Muda. Seperti yang kita tahu, karena saat itu kondisi Samad itu lumpuh, jadi dia tidak ikut serta dengan Tauke dalam memburu babi di hutan. Tetapi anak sematawayangnya yaitu Bujang, yang ketika itu berusia 15 tahun, diajak oleh Tauke untuk berburu babi di hutan. Meskipun Midah sebagai seorang ibu dia keberatan ya, karena khawatir takut kenapa-kenapa gitu, tapi Samad berhasil meyakinkan Midah bahwa Bujang itu sudah dewasa, dia akan kuat di tengah hutan dan melawan babi hutan, seperti itu. Singkat cerita, setelah berhasil memburu babi hutan, Tauke kemudian pamit untuk pulang ke kota. Tetapi sebelum pulang ke kota, Tauke meminta izin kepada Samad untuk mengajak Bujang turut serta bersamanya ke kota besar. Dari sinilah perjalanan Bujang itu dimulai. Ajakan itu ditanggapi dengan berat hati oleh Midah sebagai seorang ibu, karena ia tahu akan menjadi seperti apa Bujang nantinya jika dibawa ke kota besar oleh Tauke. Tapi dengan diskusi alot bersama Samad, akhirnya Midah merestui Bujang pergi ke kota besar dengan satu syarat. Sebenarnya ini bukan syarat sih, tapi lebih ke pesan terakhir seorang ibu sebelum melepas anaknya pergi ke kota untuk merantau gitu ya. Nah, pesan itu isinya seperti ini. Berjanjilah Bujang, berjanjilah satu hal ini. Kau boleh melupakan mama. Kau boleh melupakan seluruh kampung ini. Melupakan seluruh didikan yang mama berikan. Melupakan agama yang mama ajarkan diam-diam jika bapak kau tidak ada di rumah. Mama tahu kau akan jadi apa di kota sana. Tapi, apapun yang akan kau lakukan di sana, berjanjilah Bujang, kau tidak akan makan daging babi, daging anjing. Kau akan menjaga perutmu dari makanan haram dan kotor. Kau juga tidak akan menyentuh tua, segala minuman haram. Berjanjilah kau akan menjaga perutmu dari semua itu, Bujang, agar besok lusa, jika hitam seluruh hidupmu, jika hitam seluruh hatimu, kau tetap punya satu titik putih, dan semoga itu berguna memanggilmu pulang. Nah, dengan mengikrarkan janji itu kepada ibunya, akhirnya Bujang pergi ke kota besar tanpa lambaian tangan ibunya, dan hanya dipandangi oleh bapaknya saja begitu. Di sini aku akan membahas sedikit terlebih dahulu tentang pesan mama kepada Bujang ini, karena menurutku ini sangat berarti gitu. Larangan mengonsumsi barang haram ini dalam Islam itu kan sangat amat ditekankan ya, untuk dapat menjaga tubuh, hati, dan pikiran kita itu tetap bersih. Analoginya begini, misalkan motor, kita tahu motor itu hanya bisa berjalan ketika diisi bensin. Tapi ketika bensin tersebut itu bensin oplosan, bisa jadi motor itu malah jadi rusak atau nggak bisa jalan kayak gitu. Tapi kalau misalkan bensin yang kita gunakan itu adalah bensin yang original nih dari Pertamina, dari POM gitu kan, maka motor itu akan berjalan lancar gitu dan mungkin lebih hemat, terus juga nggak cepat rusak kayak gitu. Nah, itu sama halnya dengan tubuh kita. Ketika kita mengonsumsi barang haram menurut syariat, nah barang haram ini bukan hanya spesifik ke makan daging babi atau daging anjing aja ya, atau meminum minuman keras begitu. Tetapi uang yang kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari itu berasal dari pekerjaan yang haram, misalnya mencuri, itu akan membuat tubuh kita menjadi kotor. Nah, ketika tubuh kita ini kotor, maka ada kalanya doa-doa yang kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan sulit terkabul, dan ilmu serta hidayah yang kita minta kepada Allah itu akan sulit sampai ke kita. Nah, ini sejalan dengan
keinginan ibunya Bujang. Sejauh apapun Bujang tenggelam dalam dunia gelap, ketika suatu hari Bujang tersesat, menemui sebuah kebimbangan dan keputusasaan, ibu Bujang ini berharap Bujang akan menemukan jalan untuk pulang. Mama berharap hidayah dan pertolongan Allah ini masih bisa sampai kepada Bujang dan masih bisa diterima oleh hati dan pikirannya. Lalu sekarang pertanyaannya, apakah janji Bujang kepada ibunya ini dapat ia laksanakan dengan baik? Padahal lingkungan kehidupan di kota besar yang dimiliki Bujang itu tidak mengenal halal dan haram. Dan jawabannya adalah bisa. Memang pada awalnya prinsip Bujang untuk menjauhi makanan dan minuman haram ini diremehkan oleh banyak orang. Tetapi pendidikan tinggi yang dimiliki oleh Bujang, keberanian yang kuat di dalam dirinya itu membuat dia disegani banyak orang di seluruh dunia. Sehingga prinsip dia ini akhirnya dapat dihargai oleh semua orang. Pada kenyataannya, Tauke yang membawa Bujang ke ibu kota provinsi itu tidak semata-mata ingin menjadikan Bujang sebagai penjagal seperti ayahnya, tetapi ia justru memberikan pendidikan yang tinggi dan layak untuk Bujang. Hal itu ia lakukan karena ia menyadari bahwa ia tidak memiliki anak dan istri dalam keluarganya. Keluarga yang ia bina di ibu kota provinsi itu disebut dengan keluarga Tong. Dan ia berencana untuk mewarisi semua yang dia kelola, semua yang dia miliki saat itu kepada Bujang, anak sematawayang saudara angkatnya. Menjadikan Bujang sebagai seseorang yang berpendidikan tinggi itu bukanlah hal yang mudah. Bujang memang memiliki kecerdasan yang diturunkan oleh ibunya, tetapi selain itu dia juga memiliki kemampuan bela diri dan fisik yang kuat yang diwariskan oleh ayahnya. Dan yang sangat disayangkan adalah Bujang ini lebih tertarik untuk menjadi seorang penjagal daripada bersekolah di sekolah formal. Akhirnya Tauke besar ini membuat kesepakatan dengan Bujang. Tauke meminta Bujang dari pagi hingga sore untuk sekolah private bersama Franz, seorang guru di salah satu sekolah internasional di ibu kota. Kemudian Bujang diperbolehkan belajar bela diri di malam harinya bersama Kopong, penjagal nomor 1 di keluarga Tong. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Bujang dapat membuktikan bahwa ia tidak hanya dapat berprestasi di bidang akademik, tetapi ia juga dapat menjadi pemuda yang tangguh dalam bela diri. Nah, Bujang ini bukan hanya berguru tentang bela diri kepada Kopong, tetapi ia juga belajar bagaimana menjadi ninja kepada guru Bushi dan bagaimana menjadi penembak yang jitu kepada Salonga. Sejauh ceritaku di video ini, sepertinya konfliknya masih biasa saja ya teman-teman. Alurnya itu masih bisa kita tebak gitu. Tapi selain perjalanan karir Bujang, di novel ini juga membahas tentang shadow economy atau ekonomi bayangan. Kalau di novelnya itu dijelaskan bahwa ekonomi bayangan adalah ekonomi yang berjalan di ruang hitam, tentang pencurian uang, perdagangan senjata, transportasi, properti, minyak bumi, falas, pasar modal, retail, teknologi mutakhir, hingga penemuan medis yang tidak ternilai, yang semuanya dikendalikan oleh institusi ekonomi pasar gelap. Mereka ini tidak dikenali oleh masyarakat, tidak terdaftar di pemerintah, dan jelas sekali tidak diliput media massa. Selain itu, yang lebih utama lagi, novel ini menceritakan tentang perjalanan pulang Bujang menuju kedamaian hati, kepercayaan diri, dan penaklukan rasa takut yang jauh ada dalam hatinya. Bujang sejak awal dikenal sebagai seseorang yang sangat amat pemberani. Dia tidak memiliki rasa takut kepada siapapun. Di sini dituliskan bahwa jika manusia dikenali dengan 5 emosi, yaitu bahagia, sedih, takut, jijik, dan kemarahan, maka Bujang hanya memiliki 4 emosi, dan dia tidak memiliki rasa takut. Namun sebenarnya jauh di lubuk hati terdalamnya, dia itu memiliki rasa takut hanya pada 3 hal, yaitu kehilangan orang-orang terdekatnya. Benteng rasa takutnya pertama kali terkelupas saat ia mendengar kabar bahwa ibunya meninggal dunia. Benteng kedua juga kembali runtuh saat ia mendapati bahwa bapaknya telah tiada. Kemudian benteng terakhir hancur saat Tauke besar meninggal dunia dalam pertarungan besar melawan pengkhianat. Ya, keluarga Tong dihianati oleh seseorang yang selama ini dianggap orang paling penting di keluarga Tong.
Saat 3 benteng ketakutannya hancur lebur, Bujang menjadi pribadi yang berbeda. Ia meragukan segala kemampuannya. Ia terpuruk dan tak punya nyali untuk mengembalikan kejayaan keluarga Tong. Padahal, ia tahu persis ia adalah satu-satunya orang yang bisa membalaskan dendam Tauke besar dan mengembalikan keluarga Tong. Lantas apakah pada akhirnya Bujang dapat menaklukkan pengkhianat itu? Dan siapakah sebenarnya pengkhianat ini yang selama ini menyamar menjadi salah satu pondasi terbaik di keluarga Tong? Lalu, apakah arti pulang yang sebenarnya dalam novel ini? Buat teman-teman yang penasaran cerita lengkapnya, silahkan baca langsung di novelnya berjudul Pulang, dan jangan lupa jangan beli buku bajakan. Teman-teman bisa beli buku originalnya di e-commerce banyak ya, di Tokopedia segala macam, tapi untuk di Shopee aku akan taruh linknya di description box. Sekarang kita masuk ke sesi penutup dalam video ini, yaitu mengambil hikmah atau pelajaran yang ada di dalam novel Pulang ini. Sebenarnya di novel ini itu bukan hanya ada 1-2 pelajaran yang bisa kita ambil ya, tetapi di sini aku akan fokus kepada satu kalimat yang menurut aku ini berhubungan dengan salah satu video yang baru aku tonton di YouTube beberapa waktu lalu. Kalimat ini diucapkan oleh Guru Bushi kepada Bujang. Nah, isi kalimatnya begini. Kau harus mengalahkan banyak hal, bukan musuh-musuhmu, tapi dirimu sendiri, menaklukkan monster yang ada di dalam dirimu. Sejatinya, dalam hidup ini, kita tidak pernah berusaha mengalahkan orang lain, dan itu sama sekali tidak perlu. Kita cukup mengalahkan diri sendiri, egoisme, ketidakpedulian, ambisi, rasa takut, pertanyaan, keraguan. Sekali kau bisa menang dalam pertempuran itu, maka pertempuran lainnya akan mudah saja. Seperti yang aku bilang tadi, kalimat Guru Bushi ini mengingatkanku pada salah satu video di YouTube yang merupakan wawancara Ko Ernest dengan salah satu sutradara terbaik Indonesia, yaitu Mas Angga Dwi Masa Songko. Di dalam video ini, Mas Angga bilang bahwa kompetitor terbesar adalah diri kita sendiri. Iya. Sejatinya, kita hidup itu bukan untuk menjadi lebih baik dibandingkan orang lain. Berlomba-lomba di dalam kebaikan itu memang dianjurkan dalam agama. Tetapi yang berhak menilai siapa yang paling baik itu bukanlah kita, bukan makhluk, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya perlu fokus untuk memperbaiki diri kita agar bisa menjadi lebih baik dibanding hari kemarin. Kita perlu membuang ego kita agar berani mengambil langkah berbeda setiap harinya. Kita juga perlu memperhatikan sekitar agar bisa saling membantu dengan orang lain. Selain itu, kita juga perlu mengendalikan ambisi dan tujuan kita agar tetap rendah hati dan juga mengendalikan rasa takut dan keraguan yang ada dalam diri kita agar kita bisa terus melangkah maju, agar kita bisa menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di hidup kita. Semua itu adalah pertempuran yang sesungguhnya, pertempuran melawan diri kita sendiri, berkompetisi dengan diri kita di masa lalu, dan senantiasa berusaha menjadi lebih baik menuju jalan pulang yang abadi ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan dan aku bagikan ke teman-teman semua. Jangan lupa share video ini ke sosial media teman-teman semua dan jangan lupa subscribe. Please banget teman-teman subscribe supaya aku lebih semangat bikin video dan berbagi cerita tentang buku yang aku baca selama ini gitu ya. Dan juga aku akan buat satu video isinya audiobook tentang salah satu bab terbaik menurutku di novel Pulang ini. Jangan lupa ditonton juga ya, nanti linknya aku taruh di description box atau di pojok video ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.